Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesi Wendita Kristia dengan NIM 20104171119, kelas A1 Manajemen Mata Kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester Perilaku Konsumen. Bagian A, pertanyaan ini berhubungan dengan drama perilaku konsumen Anda. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul drama perilaku konsumen. Jawabannya, judul drama kami yaitu tentang negosiasi. Soal yang kedua, coba saudara deskripsikan secara ringkas isi drama perilaku konsumen Anda. Jawabannya, deskripsi drama kami tentang negosiasi di mana ada 2 penjual menawarkan produk kecantikan kepada 3 konsumen, di mana di situ terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Soal yang ketiga, berapa orang yang terlibat dalam drama yang Anda buat dan berapa lama durasi drama perilaku konsumen Anda? Jawabannya, ada 5 orang, durasi drama kami yaitu 7 menit. Soal yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda dapatkan dari drama perilaku konsumen yang Anda buat? Jawabannya, manfaat dan pelajaran yang kami dapatkan menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan dan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Soal yang kelima, teori-teori apa yang Anda gunakan dalam membuat drama perilaku konsumen Anda? Jelaskan mengapa Anda menggunakan teori-teori tersebut. Jawabannya, teori tentang negosiasi yaitu perencanaan dan persiapan. Tahap pertama yang harus dilalui adalah perencanaan dan persiapan. Tahap kedua adalah menentukan sebuah aturan. Tahap selanjutnya adalah penjelasan, yang terakhir tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Penutupan dan implementasi. Hal yang membuat kami membuat teori tersebut ialah di mana supaya konsumen dan penjual masing-masing dapat mendapatkan keuntungan. Selanjutnya bagian B, pertanyaan ini berkenaan dengan video di bawah ini. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Soal yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara dari ketiga video di atas. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Dan soal yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas. Jawabannya, video yang pertama pembicara Alex Farhur, Riza SESC. Consumer Perception. What is consumer perception? The selection, organization, and interpretation of marketing and environmental stimuli into a current picture. Kemudian, seperti kita ketahui bahwa adanya persepsi itu terbentuk dari adanya sebuah stimulus, di mana stimulus ini dalam marketing disebut dengan marketing stimuli. Jadi yang disebut dengan marketing stimuli itu adalah seluruh komunikasi atau stimulus fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Itu yang disebut dengan marketing stimuli. Stimuli tersendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada stimulus primer dan stimulus sekunder. Stimulus primer ini terkait dengan produk itu sendiri dan komponen-komponennya, mulai dari kemasan, konten produk, properti fisik, dan sebagainya. Sedangkan untuk stimulus sekunder, ini merupakan stimulus tambahan yang memang diklit oleh marketer seperti desain komunikasi, yang dimana desain komunikasi ini di dalamnya terdiri dari kata-kata, gambar, simbol, harga outlet, toko, dan pemasar. Dan juga marketing itu sendiri merupakan bagian dari stimulus sekunder dan juga pengkomunikasian stimulus sekunder pada konsep produk. Kemudian karakteristik dari stimulus itu sendiri, ini didasarkan pada sensori elemen. Sensori elemen ini terkait dengan panca indera manusia. Yang pertama adalah visual, di mana ini akan menciptakan warna. Persepsi yang kedua yaitu auditori. Auditori adalah pendengaran persepsi, di mana ini akan menciptakan suara. Kemudian yang ketiga ada
olfactory ini terkait dengan indera penciuman atau smell perception. Jadi menurut penelitian bahwa indera penciuman kita itu memiliki memori yang paling kuat. Ini adalah smell perception. Yang keempat ada gustatory. Ini adalah indera pengecapan. Jadi di sini kita akan tes perception. Yang terakhir ada yang namanya tactile. Tactile ini terkait dengan indera peraba atau felt perception. Teori triune brain adalah model evolusi otak dalam 3 fase yang diusulkan oleh Paul M. McLean 1990. Fase 1 disebut sebagai R kompleks atau korteks atau ada juga yang menyebutkannya otak reptil. Otak reptil ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang mengambil keputusan berdasarkan input dari neokorteks dan limbic system. Fase yang kedua disebut sebagai limbik. Sistem ini menunjukkan bahwa respon emosional tentang keputusan yang diambil. Fase yang ketiga disebut sebagai neokorteks. Ini menunjukkan segala aspek dan informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Video yang kedua, topik yang dibicarakan untuk video kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di mana dalam perilaku konsumen dapat mengambil keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor motivasi, yang kedua, faktor persepsi, yang ketiga, faktor sikap, yang keempat, faktor kepribadian, dan yang kelima, faktor gaya hidup. Manfaat atau pelajaran yang diperoleh dari video ini yaitu adalah manfaatnya dapat yang pertama memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Sebuah produk biasanya mempunyai berbagai macam konsumen. Yang kedua, merancang program marketing yang sesuai. Yang ketiga, memprediksi tren pasar. Yang keempat, meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Dan yang kelima, meningkatkan customer service. Video yang ketiga, pembicara dalam video ini yaitu Fitriah Jazilah. Topik-topik yang dibicarakan yaitu tentang pengertian perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama, faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat faktor psikologis. Selain keempat faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimuli pemasaran berupa bauran pemasaran yang meliputi yang pertama produk, yang kedua promosi, yang ketiga harga, dan yang keempat saluran distribusi. Selanjutnya bagian C. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Jawabannya yang pertama tugas terjemahan perilaku konsumen. Yang kedua, penjelasan perilaku konsumen dalam pemasaran, pola dan jenis segmentasi. Yang ketiga, ringkasan isi bukuan marketing. Dan yang keempat, membuat drama perilaku konsumen yang berjudul negosiasi.